tetap mengasihi-Mu, kami mau tetap setia kepada Engkau Tuhan. Pimpin kami serahkan hidup kami. Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, akan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap setia, kami mau tetap setia. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidup kami, seluruh hidupku. Kami mau tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari bersama dengan sebut, terlalu banyak ya Tuhan yang Tuhan telah beri. Dengan apa kami mau balas? Akan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan, ku persembahkan seluruh hidup kami, seluruh hidupku. Yesus.
besar pengorbananmu buat setiap kami. Kami tak mampu, kami perlu Engkau. Pimpin kami, Roh Kudus, pimpinlah setiap langkah kami. Yesus, haleluya. Dengan apa kami mau balas kebaikan-Mu, selain kami memberi hidup kami untuk Engkau, jadi persembahan yang harum di hadapan. Kami gak mampu berjalan dengan kekuatan kami penuh dengan keterbatasan. Kami butuh Engkau, Yesus, butuh Engkau Roh Kudus, pimpin langkah kami untuk berjalan sesuai dalam rencana-Mu. Untuk kami boleh melakukan segala firman-Mu. Untuk kami boleh menyangkal daging kami dan berjalan bersama-Mu. Kami pandang salib-Mu, kami pandang Engkau, Yesus. Dan kami mau katakan dari hati kami, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari bersama katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami mau nyatakan, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini janji kami Tuhan, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan.
Mari pagi hari ini kita belajar lebih lagi mengenai bagaimana dikendalikan, dipimpin Roh Kudus, yaitu dengan menurunkan, menundukkan pribadi kita, kepribadian kita, pikiran, perasaan, kehendak ini kepada tuntunan Roh Kudus. Sebab kalau kita pakai pikiran sendiri, perasaan sendiri, kemauan sendiri, maka yang terjadi adalah kesulitan. Karena kita ternyata berseberangan, bertolak belakang dengan apa yang Roh Kudus mau. Tapi pagi hari ini mari kita belajar ya, bagaimana kita harus betul-betul menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Yosua, kalau kita baca mulai pasal yang ke-6, diceritakan di sana bagaimana Yosua dan orang Israel berhasil secara luar biasa menaklukkan Yeriko. Dan ini kalau zaman sekarang disebut viral ya, karena sudah disiarkan melalui media-media sosial dan sebagainya. Kalau pada zaman itu viralnya baru ya mungkin dari mulut ke mulut saja. Israel menjadi terkenal. Wah, Yeriko yang kuatnya seperti itu hancur, ditaklukkan oleh orang Israel. Ini bangsa yang luar biasa ini. Nah, semua mulai ketakutan. Di tanah Kanaan itu mereka mulai gentar terhadap orang Israel. Ya. Tetapi Yeriko kan baru startnya saja. Mereka berhasil dengan baik. Karena masih banyak lagi daerah-daerah yang harus ditaklukkan. Antara lain Ai, ya, atau AI. Kalau sekarang adalah dikenal AI. Tapi ini bukan AI zaman modern ini, ya, artificial intelligence, ya. Tetapi ini adalah kota AI, ya. Memang dalam bahasa Inggris disebut AI, ya. Itu kita lihat dalam pasal 7. Nah, mungkin kita tidak baca satu persatu, saya ceritakan dulu apa yang terjadi. Setelah Yeriko, orang Israel melanjutkan perjalanan mereka, yaitu penaklukan ini ke kota Ai berikutnya. Dan nanti saudara akan baca bagaimana mereka ini tidak sembrono, tidak. Mereka mengirimkan mata-mata dulu. Kira-kira bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ya. Coba kita lihat itu di dalam pasal 7. Ya. Kita mulai ayat yang ketiga. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa ini pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Jangan kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Nah, sampai di sini pembacaan kita ya. Inilah laporan dari mata-mata tersebut. Dalam ayat sebelumnya tadi Yosua mengutus mereka untuk memata-matai, dan setelah selesai mereka kembali dan kemudian memberikan laporan kepada Yosua sebagai panglima tertinggi
atau pimpinan Israel pada saat itu. Oh, kota Ai ini kecil sekali kok, penduduknya sedikit, 3.000 apa cukup, tidak usah semua. Jauh dari Yeriko yang begitu kuat ya dan sebagainya. Oke. Maka berangkatlah dikatakan tadi dalam ayat yang berikutnya 4.000 orang, 3.000 orang. Tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka dipukul kalah oleh Ai ini. Wah lah ini kan gimana ini? Pamor mereka, ketenaran mereka hancur ini. Yang tadinya berhasil menaklukkan Yeriko yang begitu kokoh, kuat dan sebagainya, sekarang mereka terpukul kalah oleh kota kecil Ai yang sebetulnya tidak ada artinya. Apalagi dibanding Yeriko. Nah, Yosua sangat terpukul dalam hal ini. Padahal dia sudah melakukan dengan cukup teliti, bukan asal-asalan. Nah, itulah sebabnya kemudian coba kita lihat ya, lanjut di dalam ayat yang ke-10 dari pasal 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Ternyata ada penyebabnya. Jadi sudah lihat ya, bahwa apa yang terjadi dengan orang Israel itu bukan sesuatu yang merupakan kebetulan. Tetapi ada something wrong yang menyebabkan itu terjadi. Apa itu? Seperti sudah kita baca tadi, ya. Nah, sekarang kita mundur ke pasal 6. Kita akan baca mulai ayat yang ke-16. Ini adalah peristiwa ketika Yeriko dihancurkan. Nah, sebelum itu Tuhan memberikan instruksi melalui Yosua kepada umat Israel, bunyinya begini. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat 17, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan kita yang kita suruh. Tapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya. Dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan.
semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu domba dan keledai. Nah, sampai di sini dulu aja pembacaan kita. Jadi, ketika Yeriko dihancurkan, sudah ada instruksi atau pesan dari Tuhan supaya orang Israel tidak menjamah semua harta, benda, rampasan, jarahan itu. Itu semua dikhususkan untuk Tuhan. Jadi orang Israel, sebab pada umumnya begini, yang menang perang akan menjarah semua untuk dimiliki oleh mereka. Emas, perak yang ada, harta, benda-benda berharga, semuanya bukan cuma sekedar tanah saja, semuanya akan dijarah oleh mereka. Karena memang mereka menang perang. Tetapi untuk kali ini Tuhan berpesan nggak boleh. Itu dikhususkan untuk Tuhan. Dan bahkan Tuhan sudah ingatkan tadi, sudah kita baca di dalam ayat yang ke-17 tadi. Jangan ya, sebab kalau itu dilakukan, dalam ayat 18 dikatakan, dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jadi jelas sekali instruksinya ini. Terjadi kemusnahan, terjadi malapetaka. Dan betul ternyata Ai yang mencelakai mereka, menjadi malapetaka bagi mereka. Nah sekarang ketahuan, oh ternyata orang Israel telah berbuat tidak setia. Coba kita lihat itu dalam pasal 7 ayat yang pertama. Tapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang yang dikhususkan itu karena Achan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah, jadi mulai tampak sekarang. Ini penyebabnya. Pelanggarannya di sini. Inilah something wrong itu. Dan Yosua langsung memfollow up hal ini dan kemudian dia menangkap si Achan ini. Coba kita lihat dalam pasal 7 itu ayat yang ke-20 ya. Lalu Achan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya, aku mengingininya. Maka aku ambil. Semua itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Nah, aku mengingini, maka aku ambil. Nah, jadi kita lihat ini, ya. Bagaimana pikiran, perasaan, kehendak manusia
yang bertentangan dengan firman Allah, itu akan mendatangkan malapetaka. Seringkali kita tidak menyadari hal ini, kita menganggap, biasa, aku kepingin kok. Aku merasa ingin dan aku berpikir ini menguntungkan kok, dan seterusnya. Maka diperbuatlah. Padahal itu bertentangan dengan firman Allah. Suatu pelanggaran. Seperti tadi sudah dijelaskan, jangan diambil. Jangan dijamah, disentuh. Itu dikhususkan untuk Tuhan. Sebab nanti akan mendatangkan malapetaka. Nah, itu dilanggar oleh Achan dan keluarganya dalam hal ini. Akhirnya, umat Israel mengalami malapetaka yang sedemikian itu. Singkatnya kemudian Achan pun dihukum. Dan setelah semuanya beres, kalau kita baca dalam pasal 8, diceritakan di sana bagaimana akhirnya Ai ini bisa ditaklukkan. Jadi sudah lihat di sini, sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah, dengan pimpinan Roh Kudus, akan mendatangkan malapetaka. Itulah sebabnya mari saat ini nggak ada pilihan lain bagi kita. Mari sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, nurut sama Tuhan, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Itulah dipenuhi dengan Roh Kudus, fullness of the Spirit. Dengan demikian kita akan mengarah kepada hari depan yang penuh harapan. Di situ ada keberhasilan, ada keberuntungan. Bukan seperti apa yang dialami oleh orang Israel ini tadi. Mereka mengalami malapetaka gara-gara ada yang mengikuti kemauannya sendiri. Nah, kalau kita mau selalu mengikuti pimpinan Tuhan, maka kita akan selamat. Itulah fullness of the Spirit. Biarlah sepanjang hari ini kita terus-menerus dituntun, mau dituntun, dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Jangan mabuk oleh anggur, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Artinya, jangan tidak terkendali, tapi dikendalikan oleh Roh Kudus sendiri. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, dan kuasa darah Yesus akan melindungi kami semuanya. Berkat-Mu dilimpahkan atas kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.